Simon Petrus dikenal dalam bahasa Arab sebagai Syam'un As-Safa. Nama aslinya adalah Simon, Syam'un, sedangkan Petrus adalah gelar yang berarti batu atau karang. Dalam bahasa Yunani, Petros, yang diberikan oleh Nabi Isa alaihissalam sebagai simbol keteguhan dan peran pentingnya dalam mendukung dakwah. Dalam tradisi Kristen, Nabi Isa berkata bahwa di atas batu karang ini ia akan membangun umatnya, yang menunjukkan kepercayaan besar terhadap Simon. Dalam keyakinan Kristen, Simon Petrus, yang kemudian dikenal sebagai Saint Peter, memegang peranan yang sangat penting. Ia dianggap sebagai salah satu rasul utama dan salah satu tokoh paling penting dalam gereja Kristen. Ia berasal dari wilayah Betsaida, tepi laut Galilea, yaitu daerah di sekitar Danau Genesaret, juga dikenal sebagai Danau Tiberias. Simon adalah seorang nelayan sebelum menjadi murid Nabi Isa dan hidup dalam kondisi sederhana bersama saudaranya Andreas yang juga menjadi salah satu Hawariyun. Simon dikenal sebagai pribadi yang pekerja keras karena hidup sebagai nelayan. Cepat merespon, termasuk saat diajak mengikuti Nabi Isa tanpa ragu. Berani dan penuh semangat, walaupun terkadang emosional, sederhana dan rendah hati. Menurut riwayat tradisi, pertemuan Simon dengan Nabi Isa terjadi saat Isa mengajaknya untuk meninggalkan profesinya dan mengikuti jalan dakwah. Simon segera meninggalkan jaring dan perahunya sebagai tanda ketaatan dan kepercayaannya kepada Isa. Simon Petrus menempati posisi penting di antara 12 Hawariyun, murid Nabi Isa. Ia sering disebut pertama dalam daftar para murid yang menunjukkan statusnya sebagai pemimpin atau yang paling menonjol. Dalam berbagai kisah, ia kerap menjadi juru bicara kelompok dan tampil terdepan dalam menyuarakan dukungan kepada Nabi Isa. Simon selalu menemani Nabi Isa dalam banyak peristiwa penting, termasuk saat-saat sulit dan ketika menghadapi penolakan dari kaumnya. Ia menjadi salah satu dari segelintir orang yang menyaksikan berbagai mukjizat Nabi Isa secara langsung dan mempercayainya dengan sepenuh hati. Walaupun dikenal setia, Simon juga pernah mengalami ujian keimanan. Dalam satu peristiwa, ia menunjukkan keraguan dan sempat menyangkal mengenal Nabi Isa ketika terancam keselamatannya. Namun, setelah menyadari kesalahannya, ia bertaubat dengan sungguh-sungguh. Hal ini menjadikannya simbol manusia yang bisa lemah, tetapi bisa bangkit kembali dengan iman yang kuat. Menurut berbagai riwayat, khususnya dalam tradisi Kristen dan catatan sejarah awal, Simon Petrus memainkan peran penting dalam meneruskan dakwah setelah Nabi Isa diangkat ke langit. Ia dipercaya memimpin komunitas awal para pengikut Nabi Isa dan menyampaikan ajaran-ajaran beliau dengan penuh semangat, bahkan menghadapi penganiayaan dari pihak berkuasa. Simon Petrus menjadi teladan dalam keberanian berdakwah meski dalam bahaya. Ia rela meninggalkan kehidupan lamanya, menghadapi cemoohan, dan bahkan menurut beberapa sumber, wafat dalam keadaan syahid karena mempertahankan ajaran Nabi Isa. Peran Simon Petrus mencerminkan pentingnya keteguhan, kepemimpinan, dan pengorbanan dalam perjuangan menegakkan kebenaran. Ia menjadi contoh bahwa setiap orang bisa tergelincir, tetapi dengan niat yang lurus dan taubat yang sungguh-sungguh, bisa kembali menjadi hamba Allah yang kuat imannya. Simon Petrus dikenal sebagai murid yang paling bersemangat dan penuh keberanian dalam menyatakan cintanya kepada Nabi Isa. Namun, seperti manusia pada umumnya, ia juga mengalami keraguan dan ketakutan dalam situasi genting. Perjuangan iman yang ia alami menjadi cerminan bagaimana keimanan seseorang bisa diuji dalam keadaan yang sulit. Salah satu ujian terbesar bagi Simon Petrus adalah saat Nabi Isa ditangkap oleh penguasa. Dalam kondisi tertekan dan terancam, Simon Petrus menyangkal 3 kali bahwa ia mengenal Nabi Isa. Penyangkalan ini terjadi karena ketakutan akan ditangkap atau disiksa. Menurut beberapa riwayat, saat ayam berkokok, seperti yang telah diberitahukan oleh Nabi Isa sebelumnya,
Simon tersadar dan menangis dengan penyesalan yang mendalam. Menurut keyakinan agama Kristen, salah satu peristiwa yang paling dikenal dalam kehidupan Simon Petrus adalah saat ia menyangkal Yesus 3 kali setelah Yesus ditangkap dan dibawa ke hadapan penguasa. Meskipun ia sebelumnya berjanji untuk setia, Petrus takut akan ancaman yang dihadapi Yesus dan akhirnya menyangkal mengenalnya. Matius 26:69-75. Setelah ayam berkokok, Petrus teringat perkataan Yesus bahwa ia akan menyangkalnya 3 kali, dan ia menangis karena penyesalan. Setelah kejadian penyangkalan itu, Simon Petrus sangat menyesali perbuatannya. Ia menangis dengan hati yang hancur dan bertaubat kepada Allah. Taubatnya diterima, dan ia kemudian bangkit menjadi pribadi yang jauh lebih teguh dan berhati-hati dalam iman. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Allah Maha Pengampun bagi hamba-Nya yang benar-benar menyesal dan kembali kepadanya. Keimanan bisa naik turun, bahkan orang yang paling dekat dengan Nabi pun bisa diuji dan tergelincir. Taubat membuka jalan kemuliaan kembali. Penyesalan yang tulus bisa mengangkat derajat seseorang di sisi Allah. Keberanian yang tumbuh dari pengalaman. Setelah diuji, Simon Petrus menjadi jauh lebih berani dalam menyebarkan ajaran Nabi Isa, bahkan jika itu berarti mengorbankan nyawanya. Ujian keimanan Simon Petrus menjadi pengingat bahwa setiap orang bisa tergelincir dalam iman, tetapi kesempatan untuk bangkit dan memperbaiki diri selalu terbuka. Kesetiaan sejati dibuktikan bukan dengan tidak pernah jatuh, melainkan dengan bangkit kembali dan terus berjuang di jalan Allah. Setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, Simon Petrus, Syamun as-Safa, tampil sebagai salah satu tokoh utama yang memimpin komunitas kecil pengikut ajaran Nabi Isa. Ia menjadi figur sentral yang menjaga ajaran tauhid dari Nabi Isa dan menguatkan para hawariyun lainnya agar tetap setia pada misi dakwah. Simon Petrus aktif menyebarkan ajaran Nabi Isa kepada masyarakat, khususnya di wilayah Yerusalem dan sekitarnya. Ia mengajarkan tentang ibadah kepada Allah yang Esa, pentingnya akhlak, dan pengharapan akan kedatangan kembali Nabi Isa di akhir zaman. Meskipun dikejar dan dianiaya oleh otoritas yang menentang ajaran tersebut, ia tidak mundur dari tugasnya. Menurut beberapa riwayat Islam, Simon Petrus adalah murid yang paling tegas dalam menolak segala bentuk pengkultusan terhadap Nabi Isa. Ia mengingatkan umat agar tidak menganggap Isa sebagai Tuhan, melainkan sebagai Rasul Allah yang mulia. Ia juga memperingatkan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mulai masuk dalam ajaran setelah kepergian Nabi Isa. Dalam sejarah Kristen awal, Simon Petrus dianggap sebagai salah satu tokoh utama pendiri gereja awal. Namun, dalam perspektif Islam, warisan sejatinya adalah usaha beliau mempertahankan kemurnian ajaran Nabi Isa dan menyampaikan risalah tauhid kepada umat. Meskipun kemudian ajaran mengalami distorsi oleh pihak-pihak lain, upaya Simon Petrus tetap dikenang sebagai bentuk loyalitas dan perjuangan yang agung. Simon Petrus diyakini wafat sebagai syuhada. Menurut beberapa sumber sejarah, ia dihukum mati karena keyakinannya yang tidak mau disesuaikan dengan kekuasaan dan ajaran yang telah menyimpang. Ia memilih untuk mempertahankan prinsip kebenaran daripada mengikuti jalan yang mudah tapi keliru. Menurut tradisi Kristen, Petrus meninggal sebagai martir. Ia diyakini disalibkan di Roma, dan menurut legenda, ia meminta untuk disalib terbalik karena merasa tidak layak disalib dengan cara yang sama seperti Yesus. Gereja Katolik Roma menganggap Petrus sebagai paus pertama, dan Basilika Santo Petrus di Vatikan dibangun di atas makamnya. Warisan Simon Petrus bukan sekadar pada kata-kata atau ajaran yang ditinggalkan, tetapi pada keteguhan dalam menegakkan tauhid, keberanian dalam berdakwah, dan kesetiaan kepada Nabi Isa alaihi salam. Sosoknya menjadi teladan bagi siapapun yang berjuang menjaga kemurnian agama
di tengah tantangan zaman. Menurut tradisi Kristen, Simon Petrus dipandang oleh banyak orang Kristen sebagai pilar utama gereja. Dalam ajaran Katolik, Petrus dianggap sebagai paus pertama dan pemegang kunci kerajaan surga, sebagaimana yang dikatakan Yesus dalam Matius 16:19, "Aku akan memberikan kepadamu kunci kerajaan surga." Ini menjadi dasar doktrin kepausan dalam gereja Katolik yang menganggap para paus sebagai penerus langsung dari Simon Petrus. Kehidupan Simon Petrus, Syamun as-Safa, sebagai murid utama Nabi Isa alaihissalam, menyimpan banyak hikmah dan pelajaran yang relevan bagi umat Islam hingga hari ini. Simon Petrus mengajarkan bahwa keimanan yang sejati diuji bukan ketika kondisi aman, tetapi justru ketika menghadapi tekanan dan ancaman. Meski pernah tergelincir karena ketakutan, ia kembali bangkit dan tetap berdiri teguh membela ajaran Nabi Isa. Ini menjadi pelajaran bahwa seorang Muslim harus terus menguatkan iman, terutama di saat-saat sulit. Penyangkalannya terhadap Nabi Isa adalah kesalahan besar, namun Simon tidak larut dalam keputusasaan. Ia bertaubat dengan sungguh-sungguh dan Allah memberinya jalan untuk kembali menjadi pemimpin dalam dakwah. Ini menunjukkan pentingnya taubat dan bahwa Allah Maha Pengampun bagi siapa saja yang kembali dengan hati tulus. Simon menunjukkan kesetiaan luar biasa kepada Nabi Isa dan risalahnya. Bahkan setelah Nabi Isa diangkat, ia tidak meninggalkan perjuangan, melainkan melanjutkannya dengan penuh pengorbanan. Ini menjadi teladan dalam mencintai Nabi Muhammad dan menjaga ajaran Islam meski banyak tantangan. Salah satu peran penting Simon adalah menentang pengkultusan terhadap Nabi Isa. Ini sangat sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan tauhid murni dan menolak segala bentuk penyekutuan terhadap Allah. Umat Islam hari ini harus terus waspada terhadap penyimpangan akidah yang bisa menjauhkan dari ajaran para nabi. Simon Petrus adalah sosok pemberani yang tidak takut menyampaikan kebenaran meski menghadapi ancaman nyawa. Ini mengajarkan umat Islam untuk tidak takut menyuarakan keadilan dan kebenaran, asalkan dilakukan dengan hikmah dan akhlak yang mulia. Simon Petrus bukan hanya tokoh dalam sejarah Nabi Isa, tapi juga simbol bagi umat beriman, bahwa perjuangan, kesetiaan, taubat, dan keberanian adalah ciri khas para penolong agama Allah. Umat Islam dapat mengambil teladan darinya dalam memperkuat iman, berdakwah, dan menjaga kemurnian ajaran tauhid. Pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim tentang Simon Petrus, Syamun as-Safa, umumnya didasarkan pada pemahaman dalam konteks keimanan, dakwah, dan kesetiaan terhadap ajaran Nabi Isa alaihissalam. Meskipun tidak ada penjelasan rinci tentang Simon Petrus dalam Al-Quran, beberapa ulama dan ilmuwan Muslim mengulas perannya berdasarkan hadis, tafsir, dan sejarah Islam awal. Dalam Islam, Hawariyun adalah sekelompok orang yang dipilih oleh Nabi Isa untuk mendampingi dan menyebarkan ajarannya. Simon Petrus, meskipun tidak disebutkan namanya secara eksplisit dalam Al-Quran, sering dianggap sebagai salah satu dari 12 murid utama Nabi Isa yang sangat setia kepada beliau. Berdasarkan riwayat, Simon memiliki peran sentral dalam mendukung dakwah Nabi Isa dan melanjutkan perjuangannya setelah Nabi Isa diangkat oleh Allah. Banyak ulama Islam yang menekankan pentingnya kisah penyangkalan Simon Petrus terhadap Nabi Isa yang menjadi simbol ujian keimanan manusia. Dalam hadis dan tafsir, peristiwa ini diinterpretasikan sebagai pengingat bahwa umat Islam tidak terlepas dari ujian dan kesalahan. Simon Petrus setelah menyangkal Nabi Isa bertaubat dengan tulus, dan Allah menerima taubatnya yang memberikan pelajaran tentang pentingnya taubat dan rahmat Allah. Setelah peristiwa penyangkalan, ulama Islam sering menyoroti keteguhan Simon Petrus dalam mempertahankan ajaran Nabi Isa setelah pengangkatan Nabi Isa ke langit. Ia dilihat sebagai pemimpin komunitas pengikut Nabi Isa
yang terus menyebarkan ajaran tauhid dan menentang segala bentuk penyimpangan, termasuk penyembahan terhadap Nabi Isa sebagai Tuhan. Ini sejalan dengan prinsip Islam yang menekankan tauhid, keesaan Allah. Sebagian ilmuwan Muslim, terutama yang menulis tentang sejarah agama-agama samawi dan perbandingan agama, memperlakukan Simon Petrus sebagai tokoh penting dalam konteks sejarah agama Islam dan Kristen. Simon dianggap sebagai salah satu pemimpin yang berjuang untuk menyampaikan ajaran tauhid yang menjadi dasar ajaran Nabi Isa. Para ilmuwan ini melihatnya sebagai simbol orang-orang yang tetap setia pada Tuhan meskipun menghadapi berbagai tantangan dan ancaman. Ilmuwan Muslim, khususnya dalam bidang teologi Islam, menyebutkan bahwa Simon Petrus memiliki peran besar dalam menjaga kemurnian ajaran Nabi Isa yang kemudian diturunkan dalam bentuk Islam oleh Nabi Muhammad. Mereka berpendapat bahwa Simon mengajarkan pentingnya keimanan yang lurus kepada Allah dan menolak segala bentuk penyimpangan yang muncul setelah pengangkatan Nabi Isa. Beberapa ilmuwan Muslim yang mengkaji perbandingan agama mengakui bahwa Simon Petrus adalah tokoh yang cukup penting dalam tradisi Kristen. Namun, mereka menekankan bahwa dalam perspektif Islam, Petrus bukanlah seorang yang dianggap sebagai pemimpin gereja atau sebagai figur yang disucikan, melainkan sebagai seorang murid dan pengikut Nabi Isa yang tetap menegakkan ajaran Allah. Islam mengajarkan bahwa yang patut disembah adalah Allah semata dan bukan seorang nabi atau murid, meskipun mereka memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Secara umum, Simon Petrus dalam Islam adalah contoh dari kesetiaan yang dapat diuji, tetapi selalu ada kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Dari kekeliruan yang dilakukannya hingga keberaniannya dalam menyebarkan ajaran Nabi Isa, Simon Petrus menjadi simbol dari seorang pemimpin yang tidak lepas dari ujian, tetapi tetap mampu mempertahankan kebenaran dan menjalankan dakwah dengan keteguhan hati. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki kelemahan, tetapi dengan taubat dan kembali kepada Allah, seseorang bisa memperbaiki dirinya. Simon Petrus menjadi contoh nyata bahwa kesalahan bukanlah akhir dari perjalanan, tetapi kesempatan untuk kembali kepada Allah. Simon Petrus menjadi teladan dalam mempertahankan ajaran tauhid yang merupakan ajaran utama dalam Islam. Ia tidak pernah menyimpang dari ajaran tauhid meski menghadapi banyak kesulitan, sehingga ia menjadi contoh bagaimana umat Islam seharusnya tetap teguh pada prinsip dasar agama. Pandangan ulama Islam dan ilmuwan Muslim tentang Simon Petrus menunjukkan bahwa ia adalah tokoh yang sangat dihormati dalam sejarah Islam. Meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, ia dianggap sebagai murid Nabi Isa yang setia dan pemimpin yang berperan besar dalam menyebarkan ajaran tauhid setelah pengangkatan Nabi Isa ke langit. Kehidupan dan perjuangannya mengajarkan umat Islam tentang pentingnya keimanan yang kokoh, taubat yang tulus, dan kesetiaan terhadap ajaran Allah.